Bapak Ibu sekalian, beliau baru datang ke Indonesia beberapa hari yang lalu sebelum bulan Ramadan, sehingga masih semacam adaptasi dengan suhu dan mungkin gaya komunikasi dengan orang-orang saudara-saudara kita yang berada di Indonesia. Sedikit tentang beliau, kami informasikan beliau salah satu alumni dari sebuah lembaga yang berada di lembaga pendidikan Al-Quran yang berada di Gaza, Palestina, dan beliau menjadi salah satu imam di masjid yang berada di wilayah Gaza, Palestina, dan beliau juga hafidh Quran, hafal Al-Quran dan bersanad, dan bahkan punya sanad qiraah sab'ah dan lain sebagainya. Kemudian beliau juga mendapatkan ilmu dari beberapa daurah syar'i, baik menyampaikan ataupun thalabul ilmi tentang persoalan ilmu syar'i. Mudah-mudahan dengan hadirnya beliau ini, Bapak Ibu sekalian, yang hari ini kita perhatikan kondisi saudara kita di Palestina itu nyaris informasinya tertutup, tidak bisa kita akses maksimal untuk kita semuanya. Padahal kondisi di sana itu sehari-hari ini sangat dahsyat. Kalau kita melihat kondisi hari ini di beberapa media sosial, hari-hari ini Pak, malam-malam, beberapa malam yang lalu mereka melakukan penyerangan brutal ke dalam Masjidil Aqsa. Ini cuma sebagian informasi yang itu sampai ke kita, karena setiap media informasi yang menginformasikan kaum muslimin yang berada di sana ke ranah luar Palestina itu biasanya Israel itu sudah semacam punya tim cyber yang itu menghilangkan jejak semua informasi yang mencoba untuk diinformasikan keluar lewat media sosial, sehingga sedikit di antara kaum muslimin yang bisa menginformasikan informasi di sana kemudian kita dapatkan langsung ke wilayah kita yang berada di Indonesia. Makanya dengan hadirnya beliau ini mudah-mudahan nanti bisa memberikan sedikit informasi bagaimana kondisi saudara kita di tanah Palestina, sehingga kita sebagai kaum muslimin yang ada di Indonesia punya kepedulian lebih kepada saudara kita yang berada di tanah Palestina. Untuk menyingkat waktu, kepada beliau Syekh Umar Farad, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. وأصلي وأسلم على سيد المرابطين وإمام المجاهدين ومن سار على دربه واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة في الله، أسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا اللقاء الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم في فردوس جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقدر عليه، اللهم آمين. Kemudian beliau menyampaikan yang pertama, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua menyampaikan salam dan salat kita turun kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan beliau sebagai imamnya para mujahid fisabilillah dan juga merupakan imamnya para mereka yang berjuang menjadi murabit atau menjadi orang-orang yang ribat di jalan Allah Subhanahu wa taala, menjaga wilayah-wilayah perbatasan miliknya kaum muslimin. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih mengumpulkan kita semuanya di masjid ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengumpulkan kita pada hari kiamat nanti di surga yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Badin nifan min takmir yaqul nahnu faqad ila sa'ah khamisa hanif. Idan nah ada sebenarnya أشهدك أو أكثر قليلا. جئتكم من هناك من فلسطين، بلدكم جميعا، بلد كل المسلمين. أهدي لكم من هناك رسالة حب ومودة، لأنكم أنتم الأوفياء لهؤلاء الثوار وهؤلاء المرابطين، يا من ساعدتموهم وتعاونتم معهم وتعاطفتم بقلوبكم وأرواحكم. هنيئا لكم. وهذه فلسطين برجالها تشكركم على وقوفكم بجانبها. Kemudian pada kesempatan hari ini subhanallah beliau sangat merasakan sekali bagaimana tentang perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita di tanah Palestina, dan ternyata perjuangan yang mereka lakukan mendapatkan sebuah dukungan yang luar biasa dari kaum muslimin yang berada di Indonesia, terutama kita. Dan perlu kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian bahwasanya
saudara kita yang berada di tanah Palestina itu mereka sedang berjuang dengan roh mereka, dengan iman mereka, dengan kekuatan mereka untuk menghadapi kekuatan Zionis Israel. Dan makanya karena apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa dan nyaris tidak ada dukungan dari negara yang lainnya, maka dukungan yang kita berikan pada hari ini bisa memberikan support yang terbaik bagi mereka, saudara kita di tanah Palestina. وكما تعلمون أيها الإخوة الكرام إن الذي يتابع أحداث فلسطين في هذه الأيام يعلم حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك ينتهك من قبل عصابات الإجرام الصهيونية التي تدخل كل يوم فتدنس المسجد وتلقي بالقنابل المسيلة للدموع وتمنع المصلين من أداء الشعائر والعبادات لله تبارك وتعالى في شهر رمضان. إن رمضان هو أسعد اللحظات على المسلمين حيث أنهم يتقربون لرب العالمين، وهذا الكيان المجرم ينقص عليهم ويمنعهم من أداء هذه العبادة بلذة السعادة في باحات المسجد الأقصى المبارك. Kemudian beliau menyampaikan, subhanallah, kalau seandainya kita itu mengikuti kabar-kabar informasi yang terjadi di dunia Palestina dari dulu sampai detik hari ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kabar yang sangat menghentakkan jantung kita. Kenapa? Mereka itu hampir setiap hari melakukan penghancuran terhadap saudara-saudara kita yang tinggal di tanah Palestina, baik rumahnya maupun yang lainnya. Kemudian mereka tidak hanya sekedar itu, mereka di dalam Masjidil Aqsa pun mereka juga melakukan hal-hal yang sifatnya mengandung semacam najis, mengotori Masjidil Aqsa itu dengan kaki-kaki mereka, kemudian membuat kerusakan yang luar biasa di dalam Masjidil Aqsa. Kemudian dengan apa yang mereka lakukan ini akhirnya apa? Banyak darah kaum muslimin itu yang teralirkan, disebabkan karena kebiadaban atau kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel. Dan bahkan ayo ikhwah, seharusnya Ramadan ini mereka bisa menikmati ibadah dengan sangat khusyuk, dengan sangat luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Mereka melarang kaum muslimin ini untuk bisa ibadah di dalam Masjidil Aqsa yang merupakan masjid ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahkan mereka itu ketika kaum muslimin itu ada yang berusaha untuk melakukan ibadah dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menghalang-halangi untuk bisa mendapatkan akses khusus untuk bisa masuk ke dalam Masjidil Aqsa dan untuk bisa melakukan ibadah dengan cara yang terbaik. يحزن القلب حقا أن نجد العالم ينام عن هذه القضية التي هي قضية المسلمين أجمعين، قضية تهم كل مسلم، حيث إن فلسطين ليست للفلسطينيين وحدهم وليست للعرب معهم، إنما هي لكل المسلمين. ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلى بالأنبياء جميعا في المسجد الأقصى المبارك؟ اقرأوا سورة الإسراء، أول آية منها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إن قضية فلسطين هي قضية عقيدة يحملها كل مسلم في داخل روحه وفؤاده. Kemudian belum mengatakan bahwasanya ketika terjadi kebiadaban yang dilakukan oleh Zionis Israel pada kesempatan hari ini, dari dulu sampai hari ini, apa yang terjadi di dunia, nyaris dunia hari ini adalah mereka diam. Hanya sesaat mungkin mereka itu keluar, tapi semacam obor belara. Setelah itu mereka semuanya akan diam. Padahal perlu diketahui bersama Bapak-Ibu sekalian bahwasanya perjuangan mempertahankan tanah Palestina itu bukan serta-merta perjuangan rakyat Palestina mempertahankan tanah mereka sendiri, tetapi memperjuangkan tanah Palestina adalah perjuangan Palestina itu sendiri dan juga perjuangan kaum muslimin seluruh dunia. Bukan hanya sekedar orang Arab dan Palestina, tetapi seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh dunia. Maka kenapa seperti itu? Karena bisa dilihat banyak para nabi yang dilahirkan di tanah Palestina, dan bahkan Rasulullah pun juga pernah sholat di dalam Masjidil Aqsa. Dan dalam surat Al-Isra dinyatakan, bahkan disebutkan secara khusus tentang Masjidil Aqsa ini di dalam Al-Quran, yaitu apa? Ketika Allah SWT mengisrakan Rasulullah dari Masjidil Haram ke dalam Masjidil Aqsa, maka ini adalah sebagai bukti tentang kemuliaan Masjidil Aqsa itu sendiri dan tentang berkahnya tanah Palestina. يؤلمنا حقا أيها الكرام أن نجد المسجد الأقصى ينتهك، نعم، والعالم يصمت وهو يرى عبر الشاشات أمام مرأى ومسمع العالم
المسجد الأقصى المبارك يقتل النساء والأطفال والشيوخ الكبار، والاحتلال يتوغل بشعبنا في هذا الإجرام والظلم منذ سنين والعالم يصمت. أين منظمات حقوق الإنسان التي تدعي أنها تدافع عن الإنسان؟ والله ما عرفت الإنسان يوم أن صمتت عن قضية فلسطين إنها تكفل للحيوان حقه ولا تكفل لأهل فلسطين حقهم في أرضهم ولا في مسجدهم الأقصى المبارك. Kemudian beliau mengatakan, subhanallah, ini sangat luar biasa, ketika kaum muslimin yang berada di tanah Palestina, termasuk saudara-saudara mereka yang berjuang mempertahankan tanah Palestina, mendapatkan tekanan dan intimidasi yang luar biasa, serangan yang luar biasa, apa yang didapatkan mereka? Ternyata dunia pada hari ini mereka semuanya diam terhadap apa yang terjadi di menimpa mereka. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang mereka serang hari ini ternyata bukan cuma para militer. Padahal dalam perang itu seharusnya yang menjadi sasaran cuma militer. Tetapi apa yang kita lihat hari ini, mereka melakukan serangan dari anak-anak, orang dewasa, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang yang sudah tua, semuanya menjadi titik sasaran yang mereka lakukan untuk mereka hancurkan atau mereka binasakan dari tanah Palestina. Dan selain itu yang perlu kita perhatikan bersama, bahwasanya hal semacam ini nyaris terjadi setiap hari Bapak Ibu sekalian. Jadi nyaris terjadi setiap hari, dan hari ini ketika itu terjadi, ternyata lembaga-lembaga semacam HAM, hak asasi manusia, atau mungkin lembaga-lembaga yang ada kepedulian tentang dunia sosial, ternyata juga diam terhadap apa kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap kaum muslimin yang berada di sana. Makanya rakyat Palestina pada hari ini Bapak Ibu sekalian mencoba untuk melakukan perjuangan sebagaimana yang cukup untuk bisa mereka lakukan untuk mempertahankan tanah Palestina itu sendiri. Ana min Gaza. وغزة فيها معاني الرجولة والشجاعة والعزة والصمود والتحدي والعزيمة. نحن نتحدى هذا الكيان المجرم، حيث إنه لا يستطيع أن يدخل إلى قطاع غزة، يدخل عند القدس وفي الضفة الغربية في القسم الآخر من فلسطين، يقتل من يقتل ويجرم ويفعل ما يفعل من الإجرام، ولكنه لا يستطيع أن يدخل إلى قلب غزة. فقط من سماء غزة يقوم بضرب الصواريخ وإطلاقها، يقوم بهدم المساجد ومنع المصلين من صلاة من خلال قصف مساجدهم وهدم البيوت على ساكنيها، يقوم بالمذابح، يضرب النساء والأطفال والشيوخ والأبرياء ويسفك الدماء. Kemudian yang menarik dari selanjutnya adalah tentang Gaza Palestina Bapak Ibu sekalian. Gaza Palestina ini adalah wilayah yang secara de facto dan de jure itu masih dikuasai total oleh kaum muslimin. Beda dengan tanah yang berada di Masjidil Aqsa dan berada di sekitarnya. Itu tanahnya masih miliknya kaum muslimin, tapi militer itu sudah bisa masuk. Militernya Israel itu bisa masuk dan bisa memperak-porandakan kaum muslimin yang berada di sana. Tapi kalau bedanya dengan wilayah Gaza ini wilayahnya kecil, tetapi mereka nyaris tidak pernah bisa masuk untuk bisa membuat sesuatu yang bisa menghancurkan saudara-saudara kita berada di wilayah Gaza. Akhirnya apa yang mereka lakukan Bapak Ibu sekalian? Mereka melakukan penyerangan dari udara, kemudian mereka menghancurkan masjid-masjid, sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga yang lainnya yang mereka ratakan dengan tanah, dan akhirnya apa yang terluka sama. Yang terluka adalah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dan lain sebagainya menjadi titik sasaran ketika mereka tidak bisa melakukan penyerangan darat, mereka hanya bisa melakukan penyerangan dari udara. Di Gaza tasilu ad-dima wa yuqtalu al-abriya yuhasiruna al-ihtilal wa qad qama bi arba'atin min al-hurub wa akhiru ma'rakatin fi Gaza summiyat ma'rakatu sayf al-Quds لأن أهل غزة قد انتفضوا دفاعا عن شرف الأمة ينوبون عن الأمة جميعا في كرامتها وجهادها، يضربون الصواريخ التي يقومون بتصنيعها ليتحدوا ذلك الاحتلال، وذلك الاحتلال لا يقدر على أحد من غزة بفضل الله وقوته التي معنا. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, ternyata di Gaza itu sudah sekitar melakukan peperangan besar. Bukan peperang kecil ya. Kalau peperang kecil itu hampir serangan tiap hari mereka lakukan. Tapi ada peperangan besar itu sampai terjadi 4 kali.
yang terakhir, yang diantara bentuk peperangan yang dilakukan oleh kaum muslimin yang di sana itu dinamai sebagai Saiful Quds, pedangnya Al-Quds, gitu ya, dalam rangka untuk memberikan tekanan kepada Israel terhadap kebiadaban yang mereka lakukan terhadap tanah yang berada di wilayah Palestina. Dan ini pembelaan mereka yang dilakukan ini, Bapak Ibu sekalian, bukan serta-merta mereka berjuang mempertahankan tanah Palestina, tanah mereka, tetapi ini adalah dalam rangka juga untuk mempertahankan tanah umat, tanah miliknya kaum muslimin, yaitu Palestina dan Masjidil Aqsa itu sendiri, yang merupakan masjid ketiga yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dihadapi oleh mereka, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka mencoba untuk mempertahankan, jadi mempertahankan dari Gaza Palestina itu dengan menggunakan senjata semacam meriam, kemudian diserangkan ke wilayah yang dikuasai oleh Zionis Israel. Tapi apa yang mereka dapatkan, jet-jet tempurnya Israel itu nanti akan segera dalam waktu beberapa menit mungkin ya, itu akan segera terbang di wilayah atasnya wilayah Gaza Palestina dan melakukan serangan membabi buta ke sektor-sektor khusus atau vital di miliknya kaum muslimin yang berada di wilayah Gaza Palestina. Innal ladzi yanamu wa yataghafalu amma yahduthu al'an min i'tida'at fil Masjid al-Aqsa al-Mubarak huwa rajulun mayyit ad-damir wal qalb wa yad'a annahu hayya al-jasad lakinnahu mayyitan biضميره وميتا بقلبه لأنه لا ينتقض دفاعا عن شرفه وكرامته. لذا ينبغي علينا جميعا أن نقف صفا واحدا ونصد ذلك العدوان. ينبغي علينا أن نجتمع على كلمة واحدة وأن نتعاون سويا لنصد هذه الهجمات وهذه المجازر التي ترتكب بحق أهل فلسطين وبحق المرابطين في المسجد الأقصى المبارك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للصلاة في المسجد الأقصى المبارك عما قريب وقد حرره الله من دنس بني صهيون. اللهم آمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله عن فلسطين خير الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian beliau yang terakhir beliau menyampaikan bahwasanya kondisi apa yang dialami oleh saudara kita yang berada di tanah Palestina hari ini dengan serangan begitu hebat itu, tetapi di dunia hari ini Bapak Ibu sekalian kaum muslimin itu, beliau itu sampai mengatakan bahwa seakan-akan kita itu sedang tidur, tidak pernah tahu tentang kondisi mereka dan tidak pernah mau tahu tentang kondisi mereka. Ini meskipun kita itu hidup, beliau tadi menyebut kita itu kadang seperti mati hatinya dan mati dohirnya. Meskipun orang tadi hidup. Kenapa? Ketika melihat kekejaman yang dilakukan oleh Zionis Israel terhadap saudara kita yang berada di tanah Palestina, ternyata diamnya kita itu tidak bisa memberikan perubahan yang berarti bagi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Makanya kewajiban kita Bapak Ibu sekalian pada hari ini adalah kita harus satu barisan untuk mempertahankan tanah Palestina, dan kita harus menyatukan pola pikir kita, kemudian menyatukan persepsi kita untuk memberikan pembelaan terbaik bagi saudara kita di tanah Palestina. Dan beliau yang terakhir mengatakan bahwasanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kebebasan terhadap tanah Palestina, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa bersama kaum muslimin yang lainnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan tanah Palestina itu kepada penduduk Palestina dan kepada seluruh kaum muslimin yang berada di seluruh dunia bisa menikmati tanah Palestina miliknya orang-orang Palestina insya Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan waktu ya, sedikit informasi tadi tentang kondisi saudara kita di tanah Palestina, tapi sedikit kami informasikan bagaimana kondisi saudara kita di tanah Palestina, terutama saudara kita yang berada di wilayah Gaza Palestina. Padahal ini adalah kondisi terbaru Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kondisi terbaru di tanah Masjidil Aqsa yang ada masjidnya. Ini baru 1-2 hari yang lalu, 1, 2 atau 3 hari yang lalu. Jadi mereka melakukan penyerangan terhadap Masjidil Aqsa ini
dan melarang kaum muslimin untuk bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Bahkan orang Palestina sendiri, Bu, termasuk orang Gaza, itu tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Untuk orang Gaza lagi, orang Gaza semacam beliau ini dari Gaza, itu tidak akan pernah bisa sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kalau kita mandar bisa, Pak. Kalau kita ini nanti bisa. Kenapa? Lewat visanya Israel. Kenapa kok mereka memberikan akses seperti itu? Karena itu akan menjadi bukti membantu melegalitaskan bahwasanya Masjidil Aqsa bagian miliknya Israel, seperti itu. Okay. Dan ini ketika kaum muslimin pengen segera untuk menghidupkan Masjidil Aqsa di bulan Ramadan, selalu mereka menghadapi semacam ini. Mereka ditembaki, kemudian mereka nanti ditangkepi, ya. Mereka nanti ditangkepi. Bahkan beliau ini pernah sempat cerita, yang ditangkepi itu nanti akan dimasukkan penjara khusus, Pak. Penjaranya itu tidak ada udara dari luar, bisa jadi semacam itu, dikelilingi tembok dan gelap, dan sehingga cukup memberikan rasa takut kepada mereka yang dipenjara. Ini kondisi di dalam Masjidil Aqsa, ya, di dalam Masjidil Aqsa yang pengumuman tahun lalu, ya. Nanti ya. Ini terbaru, Pak. Jadi mereka itu sedang sholat tadinya, Pak. Karena kok banyak sekali mereka sedang sholat semacam ini, Pak. Tahu-tahu dari belakang itu diserang. Itu pun kalau nyerang mereka lepas sepatu, Pak. Sepatunya dipakai ke dalam ruangan kata niki. Kemudian melakukan penyerangan membabi buta ke dalam Masjidil Aqsa. Dan yang menarik, yang cukup memprihatinkan, Pak, di bawahnya Masjidil Aqsa itu sudah dibangun terowongan oleh mereka, yang mereka sebut sebagai Haikal Sulaiman. Haikal Sulaiman itu apa? Tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, ya. Mereka bangun di bawahnya besar sekali. Kemudian mereka berharap, Pak, suatu saat Masjidil Aqsa itu akan runtuh dengan sendirinya dari bawah, itu ya. Jadi wilayah bawahnya Masjidil Aqsa dikuasai oleh Zionis Israel, kemudian atasnya wilayah udaranya itu juga dikendalikan oleh Zionis Israel. Ini juga di dalam masjid. Ya. Ini tahun lalu, Pak. Ramadan tahun lalu terjadi perang besar di tanah Palestina tahun lalu ini, Pak. Dan ini gedung APV, gedung media, Pak. Media massa itu mencoba dihancurkan. Jadi gedung itu diratakan dengan tanah, Pak. Ini gedung ini media massa itu diratakan dengan tanah. Jadi informasi mereka itu mencoba menghentikan sumber informasi dari dalam untuk diinformasikan keluar. Okay. Dan semacam ini, Pak, aslinya hampir serangan ngeten iki hampir tiap hari mereka dapatkan meskipun di wilayah yang berbeda. Okay. Bisa bayangkan itu jumlahnya berapa? Okay. Bisa dibayangkan, Pak, Bu, okay? Akses kesehatan di tanah Palestina itu terbatas, ya, terutama di wilayah Gaza itu sangat-sangat terbatas. Gaza itu wilayahnya kecil, Pak. Serangan-serangan ngeten iki terjadi di wilayah Gaza Palestina. Kenapa? Gaza itu masih dikuasai total kaum muslimin. Tetapi serangan mereka itu selalu menghancurkan dari atas. Yang perang darat, Pak, mereka tidak pernah berani. Sekian kali mereka mau lakukan perang darat, kalah terus. Akhirnya mereka menghancurkannya dari wilayah atas. Ya. Kaum muslimin dibombardir dengan bombardir yang sangat luar biasa, yang cukup membuat hati terhentak, Pak. Jadi Gaza itu, Pak, dibangun tembok pembatas antara wilayah Gaza dengan yang dikuasai oleh Zionis Israel. Itu panjang tembok ini sekitar 700 km. Ya. Kemudian jarak Gaza itu, Pak, dari ujung bawah sampai ujung atas itu cuma sekitar 2 jam perjalanan. Ya, dihuni oleh manusia sekitar 2,5 juta manusia. Bayangkan, Pak, suane kaya ngopo. Gitu ya. Kemudian bawah Gaza itu limbah-limbah dari wilayah yang dikuasai Zionis Israel itu dialirkan ke tanah Gaza. Sehingga air itu ketika diambil itu nyaris tanah yang sangat-sangat tidak layak untuk dikonsumsi. Sehingga anak-anak Gaza itu banyak yang menderita ginjal. Ya, anak-anak kecil umur masih SD itu banyak sekali yang tertimpa ginjalnya. Ini kondisi, Pak, pasca terjadinya peperangan. Biasanya semacam ini menjadi pemandangan yang sangat lazim luar biasa di tanah Gaza Palestina. Tapi Bapak Ibu sekalian yang menarik, Gaza itu, Pak, meskipun mendapatkan tekanan luar biasa, mereka itu
bisa dibayangkan mereka itu anaknya itu rata-rata Pak, bapak ibu Gaza itu satu keluarga anaknya itu rata-rata 7, 8, 9, 10 Pak. Anaknya banyak-banyak. Kenapa mereka banyak Pak? Mereka tidak berpikir besok makan apa Pak, tapi yang mereka pikirkan itu adalah harus ada di antara anak-anak ini yang besok mempertahankan tanah Palestina. Bahkan sekian syekh dari Palestina itu ketika saya tanyakan, antum tinggal di Indonesia aja Syekh? Oh, sebenarnya penak di Indonesia, tapi di sana itu pahalanya jauh lebih besar karena bisa meninggal sewaktu-waktu dan dalam rangka mempertahankan tanah Palestina. Yang bantuan ada. Nah, kalau ini kita awal Ramadan kemarin Pak, kita itu menyalurkan bantuan secara berkala. Yang penting kita tetap berusaha, daripada diam tidak melakukan gerakan, kita tetap bergerak memberikan yang terbaik untuk saudara kita di tanah Palestina. Kita terus bergerak memberikan yang terbaik, pripun carane, dan lain sebagainya. Meskipun risikonya juga besar Pak, risiko intimidasi, risiko menyalurkan bantuannya di jalan kita juga penuh risiko, tapi semuanya tadi kita lakukan lillah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pahala terbaik. Nah, ini diantara lokasi pengungsi Pak. Kalau yang masih berada di dalam Gaza, insya Allah meskipun juga terbatas tapi perlu dibantu. Tapi kalau yang di pengungsi ini, masya Allah Pak, dilihat itu tembok Pak. Temboknya cuma dari kayu Pak. Temboknya pun kadang juga cuma dari terpal Pak. Terpal itu tembok. Ada juga menyalurkan di tempat lain itu, kita menyalurkan tempat lain itu atapnya ini Pak, atapnya itu dari terpal. Jadi kalau hujan itu sudah dipastikan banjir dalamnya. Tapi kalau dingin, musim dingin itu sangat dingin sekali. Kalau ini masih alhamdulillah yang kita beri salurkan ini masih tembok. Yang kemarin-kemarin itu yang disalur itu dindingnya itu aja tidak layak untuk dihuni oleh manusia. Nah, seperti itu Pak, di samping sana itu rumah itu Pak. Jadi rumahnya tidak tinggi ngaten tinggi, pokoknya penting digawe emplek-emplek sekedar untuk bisa berteduh mereka, sampai semacam itu Pak. Makanya melihat kondisi semacam ini, padahal Pak, kalau perlu paham Indonesia itu merdeka itu tidak lepas dari seorang ulama Palestina ketika itu, namanya Amin Al-Husaini. Ketika tahun 45, beliau ini adalah yang memprakarsai OKI, negara-negara Islam. Niki beliau setiap hari mendengungkan kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 45 Pak. Bahkan beliau ini termasuk buronnya Belanda dan sekutunya ketika itu. Beliau mendengungkan ketika Indonesia mengproklamasi kemerdekaan, langsung Pak, beliau mendengungkan ke dunia meskipun jadi buron tadi, sampai Indonesia punya kekuatan ke ranah PBB Pak. Meskipun 3 tahun berikutnya gantian Palestina yang dijajah oleh Inggris ketika itu Pak. Inggris kemudian diserahkan kepada Yahudi sampai detik hari ini ya. Sepelan-pelan demi sedikit tanah Palestina dicaplok. Hari ini nyaris tanah Palestina itu dikuasai oleh Zionis Israel. Ini program ketiga kita Pak. Di antara program kita di bulan Ramadan itu satu Pak, penyalurkan iftar tadi, buka bersama Pak. Satu buka itu 100.000. Kenapa mahal Pak? Kalau kita kan 15-20 ribu Pak. Sana itu harga pangannya naik Pak. Contoh gas itu Pak, kalau di kita cuma 20 ribuan, di sana itu gas 3 kilo itu sekitar 350-an ribu. Semen itu Pak, satu sak kita 50-an ribu, di sana itu sekitar 500 sampai 600 ribu per saknya. Niku Jadi sehingga sangat mahal. Dan yang kedua, kita punya program bingkisan Ramadan Pak, bingkisan Lebaran untuk anak-anak Palestina. Yang ketiga, kita membangun masjid Pak. Ini adalah Masjid Syuhada. Letaknya itu di tengah-tengah wilayah Gaza, di tengah-tengah wilayah Gaza. Masjid Syuhada ini kenapa disebut Masjid Syuhada? Karena setiap para pejuang yang maju ke medan pertempuran itu nanti yang terluka dan lain sebagainya itu akan dibawa ke dalam masjid sini. Kemudian setelah dibawa ke masjid sini diobati, tapi tidak sedikit yang meninggal. Akhirnya karena banyak syuhada yang syahid di situ, masjid ini disebut sebagai Masjid Syuhada, gitu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, masjid ini pernah dihancurkan Israel 2 kali. Satu tahun 2008 itu diratakan dengan tanah Pak, dibom. Kemudian dibangun lagi oleh kaum muslimin, jadi kemudian dihancurkan lagi tahun 2014 Pak.
2014 dihancurkan, sampai akhirnya 2018 mencoba untuk dibangun kembali, sampai detik hari ini belum jadi ya. Dan berapakah total biaya untuk masjid ini? Sekitar 11 miliar. Dan kemudian dari mana? Milik dari kaum muslimin. Ini menjadi program kami bersama teman-teman, bagaimana masjid ini bisa diselesaikan. Kenapa? Di masjid ini dicetak para penghafal Quran, para ulama itu di sini. Dan masjid ini Pak bisa menampung 5.000 jamaah. Ya, 5.000 jamaah. Kalau bulan Ramadan kadang itu bisa menampung sampai 7.000 jamaah. Tapi jamaah sebagainya tidak di dalam masjid, tapi di lapangan, Pak. Di lapangan. Itu antusiasnya mereka untuk kembali kepada Allah, dan antusiasnya mereka untuk beribadah kepada Allah. Dan ini sebagai masjid yang digunakan sebagai benteng pertahanan kaum muslimin dalam menjaga akidah, untuk terus dimotivasi mempertahankan tanah Palestina. Nah, makanya dari itu Pak, kami sedikit menawarkan info soleh ini kepada bapak-bapak sekalian. Mungkin nanti ada yang berminat untuk amal soleh ini, karena ini tidak mungkin Pak kita songgo dewi bahasanya. Tapi kita perlu sentuhan dari hati kita. Perlu diperhatikan Pak, dunia hari ini yang punya kepedulian khusus kepada saudara kita di tanah Palestina, bantuan maksudnya itu nyaris cuma tinggal 3 negara Pak. 1 Indonesia, 2 Malaysia, 3 Qatar gitu ya. Informasi yang kami dapatkan. Kalau Qatar itu biasanya atas nama negara membantunya Pak. Tapi kalau Indonesia ini atas nama rakyat. Dan Palestina dan Malaysia itu juga atas nama rakyat. Maksudnya rakyat bagaimana? Bukan negara yang bantu, tapi apa? Perjuangan rakyat Indonesia semacam kita ini Pak. Itu kita berikan untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. Gitu ya. Kemudian kalau seandainya Pak, kita tidak memberi, saya bayangkan itu siapa yang peduli kepada mereka lagi? Padahal mereka itu kondisinya sangat luar biasa. Kalau kita itu mending dulu kita dijajah itu makanan aja mendapatkan masih mudah, mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau hari ini Pak, terutama di Gaza itu Masya Allah di blokade tembok pembatas itu tingginya segini Pak. Tembok itu panjangnya 700-an kilometer. Jadi kalau mobilin jenengan kok ditabrak ke tembok itu, yang kalah bukan temboknya, tapi apa? Mobilnya, karena temboknya baja. Mobilnya itu langsung ringsek Pak, tapi temboknya itu masih kokoh berdiri. Makanya dari situ kita sedikit menawarkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin berdonasi, nanti kita punya kenang-kenangan. Satu, ada buku Pak, tentang ensiklopedia Palestina, sejarah Palestina yang mungkin orang Yahudi mencoba untuk tidak boleh dibaca gitu ya. Yang kedua, kita juga ada kenang-kenangan Al-Quran. Yang ketiga adalah kita ada shell Pak. Shell semacam ini, ada 2 bendera shell ini Pak. 1 bendera Indonesia, 2 bendera Palestina, sehingga nanti ketika kita memakainya itu akan selalu ada doa soleh untuk saudara kita di tanah Palestina, insya Allah. Mungkin saya tawarkan Bapak sekalian, ini nanti akan menjadi milik Anda insya Allah, kenang-kenangan, bukan membeli hanya kenang-kenangan. Mungkin ada yang pengen berdonasi 3 juta Bapak sekalian dari harta terbaik kita untuk saudara kita di tanah Palestina. Apakah harus dibayar sekarang? Mboten Pak. Ini bisa dicicil berkala berkala itu bisa dicicil sekian-sekian dari harta yang kita miliki, atau bisa juga dibayar ketika sudah ada. Tidak harus sekarang. Gitu ya. Di lembar kertas itu Bapak sekalian, itu sudah ada alamatnya, sudah ada alamatnya. Nanti bisa dicek di kertas itu, sehingga nanti kita bisa mendapatkan informasi lebih dari lembar itu tentang bagaimana menyalurkan donasi. Atau nanti bisa dicek di niki Pak, ACA Amal Cinta Al-Aqsa, nanti di media sosialnya atau di websitenya nanti bisa menyalurkan bantuannya lewat sana. Kami hanya ikhtiar Pak, tapi hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidaknya itu nanti akan menjadi bukti di sisi Allah bahwasanya kita punya kepedulian besar kepada saudara kita di tanah Palestina insya Allah. Mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang ingin donasi 3 juta. Nanti sekuatnya berapa? Tidak apa. Sekuatnya berapa? Tidak apa. Nanti kita turunkan. Mungkin enten? Kita turunkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin donasi 2 juta dari harta terbaik kita yang Allah amanahkan kepada kita.
Ini adalah di antara kondisi pengungsi, Pak. Kalau di antara kondisi para pengungsinya itu sangat memprihatinkan kondisinya. Mungkin ada yang ingin donasi 2 juta Bapak sekalian dari apa yang Allah amanahkan kepada kita. Wonten? Karena ini Ramadan, kalau kata Rasulullah itu menjadi ajwadunas, orang yang paling dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Bahkan kedermawanannya, kebaikannya itu lebih cepat daripada angin yang berhembus. Insyaallah. Wonten Bapak Ibu? 2 juta. Saya turunkan Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang pengen donasi 1 juta dari harta yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi wasilah rezeki kita ini berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah tidak pandemi wae, mudah-mudahan rezekinya tambah lancar insyaallah. Kemudian kata Rasulullah, sedekah terbaik itu diberikan kepada yang sangat membutuhkan dan diberikan pada saat kita sangat membutuhkan. Itulah yang disebut sebagai donasi atau sedekah terbaik. Mungkin brosurnya bisa dibagi. Sampun. Mungkin wonten Bapak Ibu sekalian yang ingin donasi 1 juta dari harta yang Allah amanahkan kepada kula lan panjenengan. Wonten? Mungkin kami turunkan, Pak. Mungkin ada yang ingin donasi 500.000. 500.000 dari harta yang Allah amanahkan kepada kita. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wonten Bapak Ibu sekalian, satu pintu kebaikan yang diinformasikan kepada yang lainnya dan memancing yang lainnya untuk melakukan kebaikan, itu insya Allah menjadi ladang soleh lebih bagi kita ketika ada satu orang yang memulainya. Mungkin wonten, apakah harus dibayar sekarang? Mboten. Apakah harus cash? Mboten. Transfer nggih? Mboten. Napa-napa. Karena akad kita hari ini bukan dengan kami, Pak. Kami ini hanya sebagai ikhtiar mawon. Tapi akad kita hari ini adalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang ingin ganti nanti bukan kami juga, tapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wonten Bapak sekalian yang ingin donasi 500.000. Kemudian kami informasikan Bapak sekalian, kertas itu nanti bisa dibawa pulang. Kemudian nanti saged diinformasikan kepada keluarga yang berada di rumah. Kemudian siapa tahu mereka nanti yang ingin donasi melakukan amal soleh, sehingga amal soleh tadi menjadi amal soleh bagi jenengan dan juga menjadi amal soleh bagi keluarga kita yang berada di rumah. Kabari keluarga terdekat kita biar itu menjadi amal soleh bagi keluarga terdekat kita. Dan kalau seandainya kok cash terus nanti tidak bisa transfer gitu bisa dihubungi nomor yang tertera, atau mungkin nanti bisa minta bantuan dari pengurus masjid nanti untuk bisa diserahkan kami. Insya Allah nanti akan kita tindak lanjuti. Gitu Itu aja informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Karena kami tadi dibatasi sampai 5:30, ngapunten. Sebelum kita akhiri, kita tutup dulu dengan doa yang akan beliau bacakan oleh Syekh Umar atau Syekh doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda. ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم كن للمظلومين المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انتقم من أعدائك أعداء الدين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى
جرحى المسلمين وعاف مرضى المسلمين وفك قيد أسرى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Nggih, ngoten nggih. Mudah-mudahan pertemuan hari ini Allah berkahi, Allah rahmati, dan mudah-mudahan yang ingin donasi menjadi pahala terbaik di waktu subuh ini, karena kata Rasulullah, bersegeralah atau berpagi-pagilah dalam bersedekah, karena bala atau bencana itu tidak akan ditimpakan kepada mereka yang berpagi-pagi hari sudah melakukan amal soleh bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan waktu kita Allah berkahi. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa khairu dawana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.